kita lanjut ke acara selanjutnya, kita akan buka forum discussion kepada teman-teman. Ini Mbak Nadia atau Pak Bahits pengen forumnya lewat pertanyaan Google Chat atau langsung interaktif? Interaktif nggak apa-apa, bebas. Langsung interaktif aja. Saya mau tanya. Ya. Oh iya, kita akan buka forum discussion melalui interaktif ya. Jadi kalau mau bertanya, langsung bicara dan izin gitu. Jadi nggak serobotan. Ya, Saya mau silakan izin, yang Mbak. ingin Mau tanya. Mas Adi Saya Suciadi. mau bertanya, Mbak. Perkenalkan diri terus asalnya dari mana ya, Mas? Saya mau bertanya. Assalamualaikum. Ya. Putus-putus suaranya. Jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Suciadi. Saya alumni UIN Sunan Kalijaga. Saya alumni UIN Sunan Kalijaga. Saya bertanya kepada Mbak. Saya mau bertanya kepada Mbak Nadia. Yang pertama, itu apa perbedaan jalur umum dan jalur kumlot? Apakah ada perbedaan setelah sudah dilantik jadi kejaksaan? Kebetulan. Dan yang kedua, daftar dan yang kedua, untuk saya kan daftar di jalur kumlot, itu kan kuotanya tidak memenuhi kuota. Kuota kumlot itu kan 370. Dan yang kumlot itu hanya 361 yang ikut SKB nanti. Itu kan peluangnya insya Allah besar banget gitu, Mbak. Itu kata Mas Dimas yang udah jadi jaksa itu, kalau yang kumlot karena kuotanya tidak memenuhi, itu nyawanya hanya di psikotes dan kesehatan. Secara otomatis, SKB bidang dan wawancara jaksa agung, itu walaupun kasarannya nilainya 0, tapi itu katanya nggak berpengaruh, yang penting memenuhi syarat aja pas di psikotes dan kesehatan. Itu. Terus yang ketiga, apakah benar kalau jalur kumlot itu nanti cepat ke PPJ-nya setelah diangkat menjadi CPNS kejaksaan? Untuk pertanyaan yang kedua kepada Pak Bahij, Assalamualaikum Pak Bahij, saya Adi Suciadi, saya mahasiswa bimbingan Bapak kemarin pas saya lulus tahun 2019. Pak, kenapa sih dari fakultas itu tidak memfasilitasi kami yang daftar di CPNS Kejaksaan untuk berlatih SKB atau psikotes gitu, dari fasilitas itu memfasilitasi begitulah, Pak. Masa kemarin tahun 2020 di CPNS Kejaksaan aja yang memfasilitasi fakultas? Ya, itu aja. Terima kasih. Mbak moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Adi. Ini kita langsung jawab aja ya, boleh, Mbak. Ya, Pak. Jadi kita akan batasi 3 penanya pertama dulu, langsung dijawab oleh pemateri. Kepada Mbak Nadia dulu mungkin yang mau menjawab. Ya, boleh. Yang pertama yang ditanya beda jalur umum dan jalur kumlot. Di sini kan yang pertama bedanya hanya di kuota, dan yang kedua bedanya di persyaratan. Jadi kalau jalur kumlot itu harus melampirkan sertifikat akreditasi baik prodi maupun universitas itu harus A. Jadi selain A itu otomatis gugur di administrasi ya untuk kumlot, dan dia tidak bisa mendaftar lagi di umum. Kalau sudah dari awal memilih kumlot tetapi ternyata akreditasi prodinya masih B, otomatis gugur, nggak bisa pindah langsung ke umum, itu nggak bisa. Dan untuk bobot tes ya, bobot ini kan ada tertulis untuk bobot SKD itu 40%, bobot SKB itu 60%. 60% ini terdiri dari 75% dari SKB yang bidang, yang CAT bidang yang SKB, terus 25% dari wawancara, sisanya yang psikotes dan tes kesehatan itu sistemnya gugur, jadi TMS dan MS tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat gitu. Nah, jadi kuota 370 itu kumlot kan harusnya untuk lanjut ke SKB itu 3 kali formasi, otomatis 3 kali 370. Tetapi katanya tadi yang lulus SKD itu hanya 360. Sebelumnya ini siapa tadi namanya?
Adi Suciadi itu SKD udah ada pengumumannya resmi di rekrutmen kejaksaan, belum ada kan kalau nggak salah? Sudah ada, Mbak, sudah ada. Oh, udah ada. Kemarin Udah itu ada. ya. Oh ya, kalau udah ada, untuk yang lanjut ke SKB hanya 360 ya? Iya. Nah, nanti 360 ini harus mengikuti tahapan dari SKB sampai akhir, sampai wawancara. Nah, akumulasi nilai dari seluruh tahapan itu nanti menghasilkan hasil akhir, yaitu lolos dan tidak lolos CPNS. Jadi, meskipun kuotanya hanya terpenuhi 100 orang yang lulus sampai akhir, jadi hanya 100 orang itu yang diambil. Jadi tidak otomatis kuota itu harus dipenuhi, atau mengambil karena kuota kurang, ngambil yang tidak lulus dimasukkan, itu nggak kayak gitu. Jadi sistem rekrutmen kan mengambil yang memang benar-benar lulus seluruh tahapan seleksi kayak gitu. Cuman itu untuk kebijakan sampai yang tahun kemarin ya. Nggak tahu kalau tahun ini kalau ada kebijakan baru, karena rekrutmen kan tiap tahun kebijakannya berbeda-beda, menyesuaikan dia. Jadi kayak tahun kemarin itu karena terlalu banyak yang tidak lolos tahap SKD, passing grade-nya itu diturunkan. Jadi kayak si teman kita kemarin, kalau nggak salah dia nggak lolos di SKD awalnya. Teman kita yang Fikri Fawaid itu, yang alumni yang lolos itu, karena diturunkan passing grade, akhirnya bisa lanjut sampai akhir. Memang rezeki sudah. Jadi SKB dia skornya juga udah besar, dan sampai akhir dia skornya besar, jadi bisa lolos. Nah kayak gitu. Jadi bukan karena kuota tidak penuh, jadi diloluskan semua, atau formalitas saja tes-tes yang lain itu. Jadi harus memang benar-benar memenuhi seluruh syarat. Dan yang paling fatal di sini kalau tidak lolos di kesehatan ataupun psikotes, karena kan kita tidak tahu, tidak diumumkan apa yang menyebabkan kita tidak lolos psikotes, atau apa yang menyebabkan kita tidak lolos di tes kesehatan itu. Jadi kayak gitu. Gimana Adi? Apa lagi? Begini Mbak, tadi kan saya kan pernah konsul juga sama Mas Dimas. Dia juga calon jaksa seperti Mbak. Kayaknya angkatan 600 kalau 18-19 gitu. Oh iya ya. Dimas siapa namanya? Dimas Pranowo. Kumlot kan? Oh iya, Dimas Pranowo. Oh itu angkatan saya, Dimas Pranowo. 49. Iya iya. Terus di Bangka dia tuh. Mas Dimas itu bilang gini, kan kumlot kan jalurnya kan kurang kuotanya. Jadi SKB-nya itu yang bidang itu, hukumnya itu kasarannya walaupun nilainya 0 itu nggak apa-apa, yang penting psikotes dan kesehatannya itu harus memenuhi syarat gitu, walaupun kasarannya SKB bidangnya itu 0 gitu loh Mbak. Itu benar atau enggak? Enggak. Dia bisa bilang kayak gitu padahal dia bukan panitia, seharusnya bukan kompetensi dia untuk bilang seperti itu kan. Jadi kalau tes itu kan substansi yang SKB itu 75% loh bobotnya, nggak mungkin lah 75% yang 0 itu bisa lolos sama seperti yang nilainya gede. Karena saya skor kemarin 350 kalau nggak salah, saya yang di SKB ya. Masa disamain sama yang 350 sama-sama lolos, kan nggak adil kayak gitu loh. Oh iya. Dan SKB itu nggak mungkin lah skornya 0. SKB itu dasar-dasar, hanya dasar-dasar banget pertanyaannya itu. Jadi harus banyak latihan soal aja dan inget-inget. Gimana? Yang ini Mbak, kalau yang wawancara psikolog itu sama nggak kalau wawancara kerja gitu Mbak? Wawancara psikolog, itu kemarin aku wawancara psikolog, pertama kan kita psikotes, seluruh rangkaian psikotes yang seperti biasanya itu diikutin. Setelah itu nanti ada waktu hanya berapa belas menit, 15 menit kalau nggak salah, menghadap ke psikolog untuk cross check dia dari hasil psikotes kita. Langsung kita ditanya, dikonfirmasi gitu. Dia lihat misalnya, oh kamu orangnya ini ya, pemarah ya, kamu orangnya ini, nanti terus ditanya kaitannya sama penempatan biasanya. Ini kan kejaksaan kan kamu penempatannya bebas, terus gimana? Terus kemampuan kita mengatasi masalah nanti kalau semisal udah kerja itu gimana? Nanti biasanya ditanya kayak gitu aja. Kayak kelemahan kelebihan itu juga ditanya. Biasa pertanyaan psikolog kayak gitu. Lebih ke pribadi diri aja. Terus wawancara pimpinan itu bukan sama jaksa agung ya, tapi sama pimpinan kejaksaan di Kejaksaan Agung. Jadi sama jaksa agung muda. Ada beberapa jam atau jaksa agung muda itu biasanya dibagi per daerah nanti datang.
Udah lengkap? Iya Mbak, siap. Makasih. Ya, ya. Terima kasih kepada Mbak Nadia yang Sudah, Mbak. sudah Makasih, menjawab Mbak. tadi. Selanjutnya kepada Pak Bahit. Ya, terima Waktu kasih. dan tempat kami persilakan. Ya. Terkait dengan apa tadi SKB tadi ya, Mas Adi. Mas Adi sekarang di mana ini? Kangen aku sama kamu tuh. Mas Adi di mana sekarang? Halo, Mas Adi. Saya di rumah Pak, lagi persiapan. Jadi Lagi di rumah Pak, terkait persiapan buat SKB. Iya, halo Pak. Oh, di rumah mana? Rumahmu mana toh? Banyumas ya? Nggih. Brebes Pak, Bumiayu. Brebes nggih, Bumiayu. Oh. Oh, Brebes ya. Oke, oke. Oke, oke. Ya, terkait dengan apa tadi SKB yang ditanyakan Mas Adi tadi. Jadi dulu ya Fakultas Syariah dulu kan apa namanya namanya saja dulu Fakultas Qodho. Jadi Fakultas Syariah itu dulu didirikan memang untuk menyediakan calon-calon hakim, Mas. Ya, tahun 50-an itu fakultas namanya Fakultas Qodho. Nah, terkait dengan SKB itu sekitar tahun 2000 berapa saya lupa itu. Tapi ilmu hukum sudah berdiri awal-awal itu. Saya menginisiasi ada pelatihan apa namanya calon hakim begitu. Ya, Karena saya ikut itu, Pak. ikut itu ya. Iya, Nah, 2017. 2 kali, jadi mengerjakan soal dulu, kemudian apa namanya anak-anak mengerjakan soal, kemudian termasuk nilainya juga saya umumkan. Ini nilaimu sekian sekian sekian. Ini kemudian berlanjut sekarang ditangani langsung oleh fakultas. Ya, kebetulan kan wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan itu Bu Sri Wahyuni. Itu kan ubet ya, apa namanya lincah begitu. Ini sudah beberapa kali menyelenggarakan itu, Mas. Jadi sudah tidak ditangani prodi lagi, tapi ditangani oleh fakultas dengan pelatihan-pelatihan SKB itu. Kalau tidak saya dengar ya, tidak salah saya dengar itu sudah 2 kali itu, mengadakan pelatihan itu. Ya, Mas Adi ya, gitu. Sudah 2 kali mengadakan itu. Tapi tidak tahu aslinya berapa kali ya. Cuma setahu saya sudah. Artinya di situ dari pihak fakultas ya tidak kemudian membiarkan silahkan berjuang sendiri, tidak. Tapi ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Tetapi ini nanti akan saya sampaikan ke fakultas, terutama ke Bu Sri Wahyuni supaya mungkin lebih gencar lagi. Jadi tidak hanya tes SKB calon hakim, tapi juga ada tes SKB calon jaksa gitu ya. Kemudian ada tes SKB calon apa lagi lah gitu. Jadi supaya semuanya komplit gitu. Anak-anak juga sudah biasa latihan dan terutama kan ini apa namanya misalnya tadi ada syarat-syarat sebelum administrasi, misalnya tinggi badan, kemudian apalagi tadi ya, tinggi badan, berat badan harus ideal. Nah, tinggi badan, berat badan itu berarti kan di awal harus sudah menjaga itu ya, harus menjaga ya, jangan makan banyak akhirnya ya malah kemudian berat badannya nggak ideal gitu. Jadi kalau saya pengen jadi hakim ya, tinggi saya sudah memenuhi, tapi kok kegemukan ya, dia harus diet gitu loh ya. Selama kuliah itu dia harus menjaga itu. Jadi ini program-program seperti ini yang belum kita lakukan ya, termasuk bagaimana proses-proses yang di kejaksaan misalnya kan itu ada di webnya ada ya, Mbak? Ada Pak, ada lengkap ya? Pak, bisa diakses seluruh orang bebas umum. Oke ya, jadi proses-proses seperti itulah yang kemudian harus dipersiapkan. Mungkin saya bisa memberikan saran ke fakultas maupun prodi untuk apa namanya mencermati berbagai macam syarat dan proses ujian di tingkat setiap profesi lah. Ada jasaan, ada pengadilan, ada advokat, supaya nanti mahasiswa itu di awal sudah tahu saya itu senangnya jadi apa gitu ya. Nah kemudian saya harus melakukan apa di awal misalnya ya. Tadi secara fisik juga harus dijaga kan itu. Iya. Nah, terima kasih Mas Adi. Ya, itu Mbak Rahma.
Baik, terima kasih Pak Bahis yang sudah menjawab pertanyaan dari Mas Adi. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin Mbak. Halo. Ya, Mas Gusti Muhammad Raja. Iya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada UIN Sunan Kalijaga sudah melaksanakan diskusi publik. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Raja. Kebetulan saya dari Kalimantan Selatan. Kakak-kakak, kawan-kawan. Ya, jauh sekali. Ya, kebetulan saya mau nanya tentang rekrutmen jaksa ini kepada Mbak Nadia. Kan tadi ada dijelaskan bahwa ada tahap wawancara Mbak ya. Ya. Sama pimpinan tinggi. Nah, itu waktu tes FKB wawancara sama pimpinan tinggi itu kebanyakan apa aja yang ditanyakan Mbak? Oh ya. Itu yang pertama. Satu, terus? Yang keduanya ketika kita sudah lewat masa PPPJ atau itu apa ada kemungkinan balik ke daerah asal gitu? Atau kita dengar-dengar ada langsung dilempar ke luar pulau yang jauh atau bagaimana? Terima kasih, itu saja. Iya. Terima kasih Mas Gusti. Silakan Mbak Nadia langsung aja. Ini yang untuk wawancara sama pimpinan ya, pimpinan Kejaksaan Agung, itu pertanyaannya beda-beda karena dia garis besarnya saja ya. Yang ditanya itu pertama biasanya tentang kita kuliah dulu. Saya kemarin kebetulan saya sama Pak Sudung Situmorang, waktu itu beliau masih menjabat sebagai staf ahli Kejaksaan Agung ya, staf ahli Jaksa Agung. Saya ditanya yang pertama, ambil konsentrasi apa di kuliah. Saya jawab HTN. Terus ditanya kenapa dari HTN kok malah daftarnya jaksa. Terus saya jawab kan waktu itu konsentrasi hanya di semester akhir Pak, saya pidana juga belajar dari awal dan saya ingin masuk jaksa karena memang sesuai dengan jurusan saya selama kuliah. Jadi saya ingin menerapkan apa yang waktu kuliah saya pelajari itu saya terapkan di pekerjaan saya sekarang kayak gitu. Terus ditanya lagi skripsinya tentang apa. Nah, skripsi tentang apa ini biasanya Perkejati itu nanti memerintahkan untuk teman-teman semua bawa skripsi masing-masing. Cuman di prakteknya itu tidak semua pimpinan menanyakan itu. Jadi hanya pimpinan tertentu saja yang bertanya dan juga mengenai isu hukum teraktual yang ada di daerah. Biasanya ditanya juga seperti itu. Terus mengenai bagaimana pandangan kita tentang kejaksaan, itu juga akan ditanya. Bagaimana pendapat kita tentang kejaksaan, bagaimana yang kamu lihat selama ini sebelum kamu masuk kejaksaan itu gimana. Terus ada juga beberapa pimpinan yang aktif berbahasa Inggris, jadi nanti kalian akan ditanya, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa kita jawab gitu. Aktif atau pasif? Kalau kita jawab aktif, nanti akan wawancaranya dari awal sampai akhir pakai bahasa Inggris, biasanya seperti itu. Dan pimpinan kejaksaan itu kan beda-beda ya. Ada yang orangnya tegas, ada yang orangnya santai. Nah, nanti kalau kebetulan dapet yang tegas, nanti kita jawabnya jangan muter-muter. Jadi gimana ya? Kita jawab to the point, apa yang ditanya kita langsung jawab. Kalau kita bilang dia menanyakan bahasa Inggris, kita bilang aja bisa Pak, tapi pasif gitu. Kalau memang untuk menghindari bagaimana menghindari misal dia ngajak ngomong bahasa Inggris yang aktif. Tapi kalau memang kalian bahasa Inggris untuk speakingnya bagus, lebih menjadi nilai plus nanti di wawancara itu. Terus untuk lulusan kumlot dan lulusan menjawab pertanyaan tadi ya, saya lupa. Untuk lulusan kumlot dan lulusan umum itu di kejaksaan itu saat pendidikan yang lulusan kumlot itu lebih diutamakan. Seperti untuk PPJ tahun ini ya. Itu yang dipanggil duluan PPJ itu yang masuknya dari jalur kumlot. Meskipun jalur umum juga diambil, tapi jalur umum pun diambil dari ranking atas sampai ranking ke bawah. Kebetulan kemarin saya waktu rekrutmen, alhamdulillah di Sumsel itu saya mendapatkan peringkat pertama dan di nasional jalur kumlot saya mendapatkan peringkat 10. Jadi untuk di kejaksaan itu yang kumlot itu akan lebih diutamakan dalam hal apapun, mengikuti diklat atau segala macam, dan juga bahasa. TOEFL di sini kan kejaksaan itu meskipun diberi wewenang untuk menjalankan bidang penuntutan, tetapi jaksa itu juga di kejaksaan ada dikenal jaksa pengacara negara. Jadi bisa bertindak untuk dan atas nama negara, bila diberi kuasa bisa bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi dia mewakili di bidang perdata, mewakili negara ataupun pemerintah. Nah, nanti kalau misal kalian bahasa Inggrisnya bagus, ketika pendidikan jaksa itu nanti diarahkan yang TOEFL-nya skor
skornya gede, itu nanti diarahkan untuk tugas di pusat di Kejaksaan Agung di bidang datun, jadi jaksa pengacara negara. Nah, di jaksa pengacara negara itu kan banyak ya ininya apa namanya wewenangnya tupoksinya. Jadi salah satunya memberi pertimbangan hukum, pertimbangan hukum untuk ke instansi lain. Jadi teman saya yang sudah menjadi jaksa pengacara negara itu ada yang tugas di perusahaan. Jadi di sana dia memberi pertimbangan hukum untuk perusahaan itu. Jadi kayak gitu, bukan hanya bidang penuntutan jaksa itu juga ada jaksa pengacara negara. Dan juga untuk penempatan kita tuh ada penempatan 2 kali. Pertama penempatan setelah penerimaan SK CPNS, setelah dikeletak itu kita penempatan awal, kayak saya sekarang ini penempatan awal di Kejari Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, dan penempatan ini random dan tidak ada yang di Jawa, tidak ada penempatan CPNS di Pulau Jawa kecuali dari golongan 2. Golongan 2 itu yang mendaftar dari SMA ya menjadi pengawal tahanan. Pengawal tahanan itu ada yang ditempatkan di pusat, beberapa yang di Jakarta kemarin angkatan 619. Tapi untuk angkatan saya dari seluruh formasi tidak ada yang masuk Jawa. Dan yang bisa masuk Jawa setelah pendidikan jaksa, ini kan setelah CPNS kan kita PNS 1 tahun. Setelah PNS 1 tahun nanti kalau umurnya sudah cukup kita bisa dipanggil PPJ, atau setahun atau 2 tahun kita dipanggil untuk pendidikan jaksa 6 bulan. Setelah itu dilantik menjadi jaksa, itu penempatan baru lagi. Jadi penempatan baru itu pun random. Tetapi kalau kita bisa masuk ranking 10 besar, itu kita bisa memilih penempatan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau pengen penempatan sesuai domisili, harus ranking saat pendidikan. Dan juga nanti bisa ngurus pindah. Teman saya ini ada yang masih PNS sekarang, statusnya calon jaksa, tetapi dia sudah pindah di Kejari Depok, sudah masuk di Jawa. Dia pindah mengajukan ke Kejaksaan Agung ke lantai 6 mengajukan karena turut suami. Karena kebetulan suaminya itu polisi yang tugas di Depok. Jadi dia mengajukan turut suami itu bisa, meskipun kita belum pendidikan jaksa itu sudah bisa mengajukan pindah. Tapi untuk ACC tidak ACC itu kebijakan pimpinan, kebijakan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk meng-ACC atau tidak pengajuan pindah kita itu. Seperti itu. Terima kasih Mbak Nadia. Iya. Oke, gimana Rahma? Ada lagi? Mana Rahma? Rahma hilang. Ya, gimana ada Rahma ya? Lupa dihidupin mikrofonnya. Oh gitu. Dimatikan. Baiklah teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Satu penanya terakhir ya ini. Ya, mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin minta kesediaan para pemateri untuk closing statement mungkin. Ya. Iya. Baik, kayaknya nggak ada lagi yang ingin bertanya. Udah pada puas ya. Kiat lolosnya oleh Mbak Dia dan Pak Bahit sangat luar biasa. Untuk terakhir kepada para pemateri untuk menyampaikan closing atau motivasi kepada teman-teman mahasiswa hukum khususnya ke depannya gimana? Kepada Pak Bahit sudah sempat kan? Ya, saya hanya berpesan kepada anak-anakku semua yang sedang bertugas, yang sudah bertugas dimanapun berada, dan alumni-alumni mahasiswa ya, untuk menjadi malaikat-malaikat hukum di Indonesia. Jadilah malaikat-malaikat hukum yang di Indonesia yang selalu teguh dengan moral, tetapi dia juga mempunyai pengetahuan yang kuat. Terima kasih, itu aja. Siap, Bapak. Ya, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Bahit. Kepada Mbak Nadia, closing statement-nya. Iya, terima kasih untuk teman-teman, khususnya alumni Ilmu Hukum UIN Suka. Jangan takut atau jangan minder untuk ikut
berkompetensi di CPNS, baik di Kejaksaan, di Mahkamah Agung dan lainnya. Karena kita juga untuk di pekerjaan itu tidak ditanya lulusan mana, semuanya campur ada, dan kemampuan mereka juga sama, tidak jauh dari kita. Bagaimana caranya kita itu di suatu forum kita harus lebih dari biasa saja gitu loh. Dan kita harus membuktikan bahwa alumni UIN itu juga hebat, kita juga bisa gitu loh. Buktinya untuk ranking pun tidak dilihat kita dari alumni mana. Jadi memang benar-benar dilihat dari kemampuan kita masing-masing. Dan juga saya berharap nanti untuk diskusi-diskusi seperti ini ada kelanjutannya ya. Nanti insya Allah mungkin kalau setelah saya pelantikan, setelah saya dilantik menjadi jaksa, saya bisa membimbing teman-teman ataupun adik-adik baik secara keilmuan tentang profesi jaksa ataupun tupoksi kejaksaan dan lain-lain, dan juga membimbing teman-teman untuk lebih dalam lagi membahas rekrutmen kejaksaan. Nanti kalau ada info-info terupdate saya bisa mengabari teman-teman alumni UIN, dan juga saya berharap ini setelah pendidikan saya bisa tugas jadi jaksa di Yogyakarta ya kalau bisa. Makanya saya ini ngejar ranking dulu Pak. Kalau bisa ranking saya bisa masuk ke entah ke Jari Sleman ataupun ke Jari Jogja, mudah-mudahan. Kalau bisa nanti saya bisa lebih intens gitu diskusi sama teman-teman, bisa main ke prodi. Pengen sekali Pak, udah lama nggak ke Jogja. Jadi bisa kasih info-info lainnya ke teman-teman, khususnya adik-adik angkatan bawah yang berminat untuk masuk ke CPNS calon jaksa, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nadia dan Pak Bahits yang sudah menyampaikan closing statement, saran, motivasi untuk teman-teman mahasiswa hukum, untuk teman-teman alumni ilmu hukum. Semoga apapun kita ke depannya akan diijabah oleh Allah. Amin, amin. Dan apapun yang kita lakukan hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemateri, Ketua HMPS, alumni Kaduka Ilmu Hukum, serta teman-teman peserta yang sudah menyaksikan diskusi kita sampai akhir. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebagai informasi ya, nanti kalau nggak ada kendala, insya Allah dalam 1 hari 2 hari ini hasil diskusi nanti kita akan bisa lihat kembali di YouTube-nya Ika Sukaiha juga. Saya udah direkam tadi. Oh iya. Mas Damil di mana ini? Hey, Mas Damil di mana? Ya, masih di Jogja nih. Kena lockdown. Kena lockdown ini. Iya. Bang Jamil nggak bisa pulang itu Pak. Dikirim paket aja ya. Masih terkurung di Jogja nih. Oh, iya. Ya, terima kasih banyak Pak Bahit. Oke, sama-sama Mas Damil. Sehat-sehat terus Pak. Ya, alhamdulillah. Makasih Mbak Nadia. Iya.